Yang saya hormati pembina MGMP ITS Kabupaten Sidoarjo, Bapak Sunarto. Yang saya hormati, karena ada sesuatu kami pun sebagai kelas jika sepakat dengan beliau ya. Karena dosen itu kilo sekali, berapa kali mata kuliah tidak lulus sama si bos. Ya, hanya beliau lah yang kemudian mendobrak itu dan akhirnya berdampak kepada adiknya. Setiap diajar dosen itu, kita 1 kali mata kuliah, 1 semester lulus langsung. Ya. Lulus sampai 4 kali. Ya. Terima kasih banyak, saya diberikan kesempatan kembali untuk bertatap muka, sharing pengetahuan kepada kolega-kolega saya. Pada kesempatan ini, Pak Narto dan Pak Lulus, saya sedikit mempromosikan sebagai koordinator program studi S2 IPS The State University of Surabaya alias UNESA, Universitas Nenek saya insya Allah akan membuka program studi magister S2 PIPS dengan strategi pembelajaran yang akan saya coba secara total. 75% kuliah daring, luring hanya untuk magang kita persingkat waktunya, dan dengan magang supaya dapat pengalaman membelajarkan secara langsung bagaimana membelajarkan di universitas, dan kemudian ujian OPRE dan tesis. Tapi kami masih sama Mas Tirto, Pak Tirto ya, saya juga sangat akrab. Kalau pada waktu itu saya bersama Pak Tirto itu mewakili IDIP Surabaya, Pak Yunus, untuk mengikuti Timnas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Pontianak pada saat itu. Jadi saya masih punya hubungan ya baik dengan Pak Tirto. Karena saya diminta untuk 1 jam, maka ini adalah kesempatan yang baik. Terjadwal 19.00 sampai 21.00, akhirnya berubah menjadi 20.00, 21.00 WIB, waktu Indonesia berubah. Oke. Saya itu jadi guru mungkin juga merasakan sama dengan beliau, capek. Termasuk dosen yang dodolan sendok ini juga capek. Saya di usia 56 yang sebenarnya 9 tahun lagi pensiun atau, tapi karena ada insya Allah SK sebentar lagi guru besar akan turun, jadi masih 15 tahun. Tapi saya sudah bilang sama istri saya, untuk nanti hanya 3 tahun saja saya mengabdi sebagai profesor. Setelah itu saya akan pensiun dini untuk hijrah, mempersiapkan bekal hidup sesudah mati. Sebenarnya itu juga sudah saya tolak, tapi ketika saya dicap melanggar, menentang pimpinan, ya sudahlah saya terima. Ya sekarang kan tidak ada pemilihan Pak Yunus, Pak Narto, ya. Langsung ditunjuk saja. Ya. Iya, makanya saya itu ditunjuk karena gelar saya belakangnya MSc, Magister Sakabe iso. Oke, kita berada di era disrupsi, perubahan yang masif, sehingga kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pengajar harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus siap untuk meladeni perubahan itu. Kalau tidak kita mampu beradaptasi dengan disrupsi perubahan yang masif ini, termasuk di dunia pendidikan, dalam perspektif kajian filsafat namanya eksistensialisme yang dikembangkan oleh Martin Heidegger, seorang filosof Jerman. Maka dalam dunia eksistensi yang manusia, ketika dia tidak mampu mengadaptasi, tidak mampu mengakomodasi, tidak memiliki daya fleksibilitas terhadap perubahan itu, maka dia katakan akan
mengalami diri manusia dalam dunia eksistensialnya adalah angst. Modasipli, angst itu adalah kecemasan. Maka seringkali yang sepuh-sepuh ngajarkan soyo, suhutan soyo berat, enak ini dan pensiun. Nah, itu adalah kondisi angst, kecemasan. Makanya kita mencoba untuk beradaptasi, termasuk penggunaan teknologi. Mana yang tidak berbasis teknologi informasi sekarang? Bagi yang merasa golongan ketek, golongan ketinggalan teknologi, saya yakin juga akan merasa mengalami angst, kecemasan. Profesor-profesor di Indonesia yang sudah usia 70 yang hampir pernah tugas ataupun yang sekitar 69 dan sebagainya itu mengalami angst, kecemasan. Sehingga guyong saya, apa artinya guru besar, Prof? Itu kan berarti GBHN, guru besar hanya nama gitu. Ya. Ya sudah, itulah keadaan. Apa yang panjenengan hadapi sekarang? Era disrupsi ini dihadapkan pada tantangan pembelajaran khususnya untuk IPS. Ada istilah paradigma baru. Orang metu. Seolah-olah kesannya paradigma baru itu adalah istilah yang lazim di dalam keilmuan. Padahal istilah paradigma baru itu tidak pernah kita kenal dalam dunia keilmuan, baik secara ontologi apa yang dipelajari maupun secara epistemologi bagaimana mempelajari, maupun dari sisi aksiologi nilai-nilai yang dikembangkan. Tidak ada yang namanya istilah paradigma baru. Panjenengan nyari-nyari di buku-buku ilmiah mboten kepanggih. Wong memang itu bukan istilah yang tidak lazim di dalam paradigma keilmuan. Nah, sekarang kita singkat saja. Sebenarnya paradigma menika ngono. Lanjut. Pak, itu. Lanjut aja. Paradigma, pengertian paradigma tadi. Terus depan sini. Yang pertama tadi. Nah itu, ya itu. Paradigma itu pandangan yang mendasar para ilmuwan, ya, mengenai apa yang seharusnya menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan, apa yang menjadi pertanyaannya dan bagaimana cara menjawab. Artinya singkatnya, paradigma itu berisi set pemikiran akademis, set pemikiran-pemikiran ilmiah yang dijadikan basis, dijadikan satu pendekatan untuk memahami suatu realitas, memahami sebuah fenomena. Itu pengertian paradigma. Dan setiap komunitas ilmuwan itu punya paradigma sebagai identitas dari kelompok ilmuwan untuk mengkaji. Menjelang Pilkada 2024, saya mencoba mengikuti diskusi-diskusi politik tentang 2024. Ada komunitas ilmuwan yang menggunakan politik diskursif, ada yang menggunakan paradigma politik institutif namanya. Tentu
kalau dua kubu ini dihadapkan untuk menjelaskan realitas politik 2024, pasti akan tidak ketemu. Karena paradigmanya berbeda. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan di dalam konteks pendidikan, maka digunakan sebuah istilah yang netral yang namanya paradigma baru. Mengapa saya katakan nama paradigma baru itu sebagai satu rational choice, pilihan rasional, supaya tidak antar guru, antar RGMP konflik baik secara manifest maupun secara laten. Secara laten itu saling rasani. Gak bener itu. Mosok ngomong ngajari. Kalau sudah terjebak dari konflik laten, mosok modul ajari koyok ngono. Seniki A, seniki B, seniki C, seniki D. Kalau sudah seperti itu, guru yang cerdas adalah tidak membuat modul ajar. Tapi kalau ditanya apakah guru tidak mengajar berdasarkan perencanaan yang matang, pelaksanaannya juga rasional, penilaian juga rasional, punya. Kalau ditanya pengawas, mana buktinya? Ada dalam pikiran, kan begitu. Nah, kalau kita menggunakan filosofi, sah-sah saja, filosofis rasionalisme, sah-sah saja menjawab begitu. Saya khawatir, ya, ada kewajiban membuat modul ajar yang lengkap, tebeli masalah, gawe balik kucing-kucingnya mati. Nah, kemudian tidak digunakan, terjadilah disparitas antara kurikulum in document dengan kurikulum in action. Apa yang ditulis ternyata tidak dilaksanakan. Impian tanpa kenyataan yang terkubur dalam sejuta bayang-bayang itu. Makanya paradigma baru itu sebagai istilah untuk menetralkan, supaya tidak terjadi baik itu konflik manifest. Tapi kalau konflik manifest tidak akan. Tapi konflik laten, rasan-rasan itu ya. Makanya dalam pembelajaran paradigma, istilah ini sifatnya eklektis. Mohon maaf ya, istilahnya aku moncong. Ini kuliah 18 SKS. Tapi ingat, apa yang dikatakan oleh Vygotsky, seorang pencetus teori belajar konstruktivistik, bahwa bahasa memiliki peran penting di dalam mengembangkan satu keterampilan berpikir. Maka kalau panjenengan ingin ada lompatan berpikir yang lebih tinggi, itu adalah bergaulah dengan orang-orang yang berilmu. Lewat bahasa itu akan menstimuli ya pemikiran Anda dan akan ketularan bahasa ini. Maka saya mengapa sih milih UNER? Ya, saat itu saya ingin ngejar profesor-profesor dari UNER yang lulusan Harvard University, karena saya ingin belajar dari beliau, termasuk staf ahli Presiden SBY, ya. Daniel Sparing, itu yang pernah saya baca. Jadi namanya paradigma baru itu mengandung pemikiran-pemikiran yang eklektis namanya. Obong, tansaya dalu, tansaya dalipun mendrap menteri. Apalagi distimuli dengan kata-kata yang sangat ilmiah, eklektis. Singkat kata, eklektis itu adalah pilihan rasional, mengadaptasi, mengakomodasi dari paradigma-paradigma yang terbaik, pemikiran-pemikiran yang terbaik. Jadi pembelajaran
yang namanya paradigma baru itu akan sangat multi pemikiran. Jadi tidak ada dalam paradigma baru itu adalah pemikiran tunggal. Maka malam ini saya akan menjelajah bersama Bapak Ibu untuk mengungkap pemikiran-pemikiran. Kalau ditanya, mengapa sih harus pembelajaran berdiferensiasi? Yang bingung dijawab gampang wae, sudah takdir Allah. Sekarang saya tanya jujur, apakah implementasi kurikulum Merdeka sudah pada praksis reflektif? Apa sing dilakokno iku kadang-kadang gak ngerti lapo aku ngene. Gitu. Belum sampai pada praksis reflection. Wah, ini teman-teman SKS 18. Tapi memang saya sengaja agar kita saling belajar. Paling-paling kalau kita menyangkut pada dunia kesadaran, Paulo Freire membagi 3, yaitu kesadaran mistis, ya wis pasrah. Kurikulum Merdeka, ya wis bersifat fatalistik. Aku kudu manut jawab, ya wis. Ada berikutnya kesadaran naif, hanya pada sampai reflektif, hanya mengevaluasi. Ini tak cocok. Oh, modulator sampai 3 lengkap loh. Berapa lama waktu yang Anda buat? Kita kan terkadang nggak kritis itu. Panjenengan sudah baca Permendikbud nomor 16 tahun 2022. Pasal 3. Apa yang semestinya minimal ada di dalam modulator? Kan nggak kritis tau. Sebab tentang kurikulum Merdeka didapat dari jari. Jadi selama ini saya yakin, selama proses implementasi kurikulum Merdeka, saya yakin paling tinggi implementasinya masih pada kesadaran naif. Ya, baru bisa mengevaluasi. Tetapi praksis kritisnya, action kritisnya itu belum terwujud. Sama dengan kurikulum 2013, ada kesalahan besar di dalam evaluasi standar nasional pendidikan. Coba ketika mata pelajaran yang ujiannya standar nasional, ukurannya apa? Berapa penyerapan KD? Betul nggak dalam evaluasi terakhir? Kalau saya tanya, berapa siswa lulusan tahun ini yang sudah pada tahap pengetahuan, tahap pemahaman, tahap penanganan? Tidak akan bisa menjawab, karena masih terjebak dalam laporannya itu berapa penyerapan KD itu. Ya sudahlah, kita memang orientasinya proyek. Jadi kalau tidak diulur tidak akan banyak proyek. Nah, sekarang kita kembali kepada pemikiran-pemikiran apa yang ada di dalam pembelajaran paradigma baru. Lanjut. Katanya suruh cepat. Setuju saya. Langsung. Nah ini sudah saya jinggung. Lanjut. Forum ini kan sudah saya serahkan. Ya, ini. Mekanisme dari pendidikan ternyata tidak memanusiakan manusia. Buktinya apa? Siswa kalau ditanya mengapa perang
mengapa Diponegoro kalah melawan Belanda pada tahun 1825-1830. Siswa pasti di dalam berpikirnya itu mengingat lagi apa yang ada di dalam bukunya, apa yang ada di dalam perkataan gurunya. Diponegoro kalah karena strategi politik pemerintah kolonial. Pasti jawab begitu. Tidak ada yang berani. Mengapa Diponegoro kalah melawan Belanda? Sudah kun fayakun. Sudah takdir Allah. Nggak berani. Wejo macem-macem. Aku itu guru profesional. Dulu PLPG sing tak jalan iki yo menyiksa batinku. Asam auratku ampuh. Ono koncoku sing mati gara-gara PLPG 3 hari terakhir melebur kayak RPP. Ternyata sumpah RPP itu lebih sumpah dari P-nya dikurangi 1 yaitu RP, rupiah. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah diklat aku jalankan, badan tak karuan. Betapa hatiku bersedih, hasratku tak bisa ditinggalkan. 9 hari aku bertahan dalam kerinduan. Duh, kayak ngono lho perjuangannya Bapak Ibu. Cuma macam-macam. Andai kan deklat aku jalankan, hadapan tak mendapat tunjangan. Sertifikat yang ku dambakan membuatku banyak tantangan. Bersinarlah bulan purnama, apabila tunjangan ku terima. Walau hatiku tersiksa, aku tetap berusaha. Sampai begitu melok itu. Anak-anak meniru. Apa lesing dimaksud pasar? Pasar iyalah. Kalau tidak iyalah adalah. Kalau tidak adalah yakni, yaitu kurang bu sebagai merupakan. Interaksi sosial apa? Pasti kata pertama hubungan, 2 timbal balik. Gak berani siswa mengatakan apa itu interaksi sosial, hubungan fungsional antar peran sosial. Gak berani. Nah, pembelajaran selama ini merupakan satu proses yang dikatakan oleh Paulo Freire sebagai second concept of education. Pembelajaran kayak apa? Ya, iki ilmuku tak terang seperti ngetorkan hibah, siswa hanya menjadi talent. Ketika guru menarik investasi berupa pengetahuan lewat evaluasi, beranikah siswa tidak menjawab, merespon seperti yang ditanyakan guru? Semua adalah 3 kali 4 harus 12, 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Padahal kan bukti ya Pak, 3 kali 4 sama dengan 1.500. Siswa hanya membimbing. Pokoknya guru mengajar all the time, standing in front of the class. Sementara siswa sepanjang waktu duduk mendengarkan interaksi belajar mengajar.
mengajar, guru karena mengajar sepanjang waktu, siswa sepanjang waktu duduk. Interaksi belajarnya adalah interaksi antara pemilih dan penduduk. Student Center Instruction. Saya terus terang mau menjawab mengapa disebut zaman baru. Saya mau menjawab yang lain takut. Bapak harus menjawab. Ini. Nah, sekarang untuk melebur dari penindasan, maka istilah pengajaran diganti dengan pembelajaran. Lanjut. Nah, ini sesuai dengan kodrat. Terus Mas Nulis minta jam 9. Terus, nah ini ya. Pembelajaran, learning. Kata kerjanya do learn, artinya mempelajari. Sekarang kita lihat dengan mempertanyakan dari relasi hubungan interaksi guru dengan siswa. Coba, siapa yang mempelajari dan siapa bla bla bla? Ada objeknya. Kalau tadi kan siapa yang mengajar, siapa yang diajar. Sekarang siapa yang mempelajari? Ada objeknya? Tidak. Ini menunjukkan bahwa guru, peserta didik, semuanya adalah teacher. Everyone is teacher here. Sama-sama menjadi pembelajar, learner. Dan inilah hubungan dominasi dengan paradigma baru hendak ditindas. Semuanya interaksi, belajar, guru, siswa, semuanya adalah learner, egalitarian. Jadi nanti kalau ngajar harus sadar kita ini adalah teman, guru, teman dari siswa. Ya, kalau guru bisa beradaptasi seperti itu, mengubah dari mindset pengajaran ke pembelajaran, wah saya yakin itu guru yang SPD-nya benar-benar sarjana pelita dunia, bukan sarjana petang dedek, termasuk gelar magisternya, magister penerang dunia, bukan magister petang puluh dino. Dan itu pemikiran teman. Yang berikutnya, nah, jadi dengan adanya interaksi yang egalitarian, maka cooperative learning yang sudah panjenengan selama ini terapkan harus mewujudkan praktek demokrasi deliberatif. Opo maneh. Nah, Bapak ya Bu, kan saya malam Pak, bahasanya semakin mengikat. Bisa aku tak gak kuat nyonggo pikiranku, semakin dalam semakin dalam tidur. Jadi kooperatif learning panjenengan apa sudah menunjukkan memanusiakan manusia? Apakah sudah ada praktek demokrasi deliberatif yang egalitarian? Yang saya lihat dalam data saya terakhir mengamati teman-teman PPG Daljam, ternyata kooperatif learningnya adalah juga masih belum merepresentasikan praktek demokrasi deliberatif. Buktinya begini saya, untuk kelompok ini tugas kelompok. Ketika guru keliling dari perkelompok, apa yang saya indeksisasi? Dalam riset saya itu saya menggunakan pendekatan etnometodologi. Apa yang dikatakan? Ayo, nggak diselesaikan kelompoknya, waktunya ini sudah mau habis. Benar apa enggak? Dalam kooperatif learning, apa
Apakah guru terlibat dalam proses dialog? Tidak. Kerja ramiai tapi kerja edukasi. Kau presentasi antar kelompok. Iki ibu wis bawa daftar nilai. Suatu bentuk penindasan. Menakutkan. Tidak ada unsur dialog. Role redefinition. How to learn. Nah, itu praktek dalam yang saya temukan riset PPL mahasiswa PPG dalam Jakarta. Itu demokrasi deliberatif, proses dialogis, kesetaraan belajar, adaptif terhadap perbedaan karakteristik peserta didik sesuai dengan kodratnya. Cooperative learning belum sampai pada praksis demokrasi deliberatif. Pembelajaran yang namanya paradigma baru membutuhkan pelaksanaan pembelajaran kooperatif berbasis demokrasi deliberatif. Mohon maaf Pak, saya sekarang ini dalam disertasi saya itu kan mencoba untuk bergaining. Ilmu keguruan itu selalu banyak didominasi oleh ilmu pendidikan dan psikologi kan. Sementara ilmu sosial itu diabaikan. Terus apa betul? Sekarang saya tanya, apakah interaksi guru dengan siswa itu bukan merupakan bentuk proses interaksi sosial? Makanya guru harus dikenalkan pendekatan-pendekatan perspektif lain di luar dari dominasi psikologi dan ilmu pendidikan. Maka istilah-istilah demokrasi deliberatif itu penting kita kenalkan kepada guru. Makanya saya membangun S2, bahkan insya Allah sebentar lagi saya mendirikan S3. Saya akan memberikan satu karakteristik yang berbeda dengan IPS S2 maupun S3 di perguruan tinggi lain. Saya akan ajak mahasiswa saya kaji, gali perspektif teori-teori politiknya Jürgen Habermas, teori kritis. Ternyata Jürgen Habermas juga menggunakan pemikiran-pemikiran tentang belajar, tapi terhormat sekali guru, termasuk diskusi-diskusi di dalam pengembangan sekolah penggerak, guru penggerak. Makanya inilah saya introduksi untuk memperkenalkan pada panjenengan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya didominasi ilmu pendidikan itu sendiri, tetapi juga memperkenalkan, mengembangkan dari teori-teori sosial. Asumsi dasarnya adalah interaksi guru dan siswa adalah interaksi antar manusia, interaksi sosial. Ngaten Pak Kris. Nah ini lanjut. Nah, pemikiran-pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi, di dalam paradigma baru itu ada pendidikan namanya emansipatoris, pembelajaran transformatif. Saya tanya, ini istilah baru atau sudah lama? Sudah lama. Dikait dengan pendidikan, panjenengan menemukan istilah itu di mana? Yowis tak jawab dewi pertanyaan. Saya dahulu lampunipun sampun menggap. Loh, ada, jangan ditertawakan. Kalau guru bertanya, sudah menjelaskan, tanya kepada muridnya, is there any question maybe you want to ask me about it? Apakah ada pertanyaan? Siswanya meneng. Jangan dimarahi. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang bertanya. Tapi kalau bertanya ya jangan menggunakan pendekatan penindasan. Biasanya guru menunjuk anak yang sudah dititeni. Anak yang dititeni merasa delon, mesti aku. Karena
menerapkan ya teori-teori labeling dalam ilmu sosial itu. Oh, bocah nakal, pun jawab buaya kok. Maka itu non sewu ya. Saya itu pesimis dengan kurikulum merdeka. Terus terang, kalau kemudian pola interaksinya itu juga tidak diubah, bagaimana komunikasi pedagogik harus dikembangkan guru. Mau saya kisah pancen, ayo bojo. Seperti yang sudah sering saya. Iya bu, bojo tolak. Gaya ceret lagi. Itu kan penindasan. Coba mau diganti. Ya, yang pojok. Enak apa bu? Yang pojok sana. Pojok. Beda kan? Makanya saya pesimis Pak. Mohon sampaikan kepada program-program sekolah penggerak. Perbaikilah interaksi. Guru harus dibekali tentang body language. Coba guru ajar. Assalamualaikum. Campus fakti. Tatapan matanya kayak wong sekak. Menggunakan kata David Cohen itu sebagai tatapan formal dalam ilmu kepribadian. Mestinya tatapan gaul itu guru-guru diajari. Tatapan gaul itu ya apa? Oh juga tatapan formal. Bagaimana komunikasi verbal dan non verbal. Kamu harus belajar. Nah, kamu saja kurang bagus. Harus belajar. Mati bocah ini. Karena harus tidak dihargai. Kalau saya ganti kalimat, sebaiknya kamu belajar ya. Menghargai. Maka sampaikan pada GTK, perbaiki interaksi, gaya mengajar. Guru harus menguasai komunikasi verbal non verbal. Masa guru ngajar kaki indah enggak kalau tidak? Saya coba ubah. Agak di situ kan? Kan enak dipandang. Enggak, begagah. Suwi-suwi halus bocah. Tolong sampaikan kalau di sini ada sekolah, ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak. Saya yakin implementasi kurikulum merdeka tidak berhasil jika tidak didukung oleh perbaikan kemampuan komunikasi seorang guru. Ya, saya berwakil kaki CP. Panjenengan itu sebenarnya sudah diperkenalkan dengan saya harus turun karena tadi sore dahulu sudah panjenengan kenal pembelajaran transformatif di mana? Sampun boten usah dipenggali. Baca Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yang sekarang dimunculkan permen baru terhadap perubahan permen baru Permendikbud 58. Permen berapa? Pasnya berapa lah Bu? Permen 35 tahun 2018. Di situ dikatakan landasan psikopedagogik kurikulum 2013
adalah pedagogi transformatif. Tapi sayangnya setiap sosialisasi ini kan tidak dibongkar. Muncul-muncul sekian tahun ada ada pembelajaran konstruktivistik, ada pembelajaran konteks, bingung toh guru-guru. Padahal itu sudah ada di dalam basic pemikiran pedagogik emansipatoris, pedagogik yang memerdekakan, atau yang disebut dengan pedagogik transformatif. Itu. Ayo, saiki project ini, project. Bendino project. Nek project problem learning. Mumet bocah-bocah. Kita harus tahu akarnya dari mana dan mengapa. Ini jadi paradigma baru itu yang saya katakan tadi eklektis, menggunakan berbagai macam pemikiran yang terbaik untuk dandani arti pendidikan, untuk ditegakkan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Itu. Nah, lanjut. Istana mari. Ya. Nah, apa hakiki dari pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia? Yaitu proses penyadaran. Oke. Terutama yang diwujudkan adalah kesadaran kritis. Lanjut. Nah, dalam perspektif Paulo Freire, aku ya wis sendiri. Aku mau makanya Mas Pri, aku dikawal bojoku gak apa-apa. Biar diajak nyupir, saya kecapean. Makanya Bu ya, nanti kapan-kapan Mbak Pri, kita pelatihan tentang body language. Juga saya punya sertifikat dari John Robert Powell. Jadi saya menjadi manajer Sony Sutema SSC, bimbingan belajar itulah saya didanai untuk belajar body language. Jadi saya tahu sopo sing ate tak cedeki. Dan jarak seperti apa yang harus saya ambil. Tapi lek cedek ini sakitnya itu di sini. Jadi paradigma baru itu akan mengubah proses penyadaran dari kesadaran mistis, fatalistik, KPKP pasar sekarang, status manut ngomong ya mau belajar, ngomong si tebel, dikongkon, ini salah Bu, menjabarkan CP ke TP. Iya, saya memang tidak senang tujuan pembelajaran. Saya senang tujuan pasar. Mengubahlah posisi dari hasil pencapaian CP kita. Itu masih pada sampai kesadaran naif. Ya. Nah, CP kita sekarang kan dikembangkan. Itu ada elemen pemahaman konsep dan ada elemen keterampilan. Kurikulum 2013 sebenarnya sudah ada, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jangan ngono itu ya wis podo, karena pemikiran proyek dikesankan baru. Proyek gitu. Saya dampingi di Kementerian Lingkungan, Kementerian Agama, proyek ngamen. Saya pikir kalau seperti ini pendidikan terlalu gitu dengan uang. Ya, terus mudah-mudahan jangan membantu urusan segala, semoga cepat bisa. Makanya mengapa ada pemahaman konsep?
Mengapa ada elemen keterampilan? Supaya pembelajaran dalam yang dimaksud paradigma baru, siswa-siswa kita sudah pada praksis reflektif. Jadi seperti orang sholat ya, kalau yang namanya khusyuk itu kan setiap praksis tindakan itu kan disadari, betul nggak? Tapi kalau sholatnya pada saat kesadaran naif, lali, ya Allah, aku durung bayar arisan. Kalau ketika kita mengucap, melafalkan, dan apa yang kita lakukan dengan gerakan yang terjadi tidak terkontrol, itu namanya bukan praksis reflektif. Siswa yang memiliki praksis reflektif selalu mempunyai apa yang namanya sikap skeptis, selalu mempertanyakan, tidak begitu menerima saja. Hoak. Tidak begitu saja. Oh ini hoak, itu postur. Seringkali foto zaman apa itu ditampilkan lagi seolah-olah baru. Nah, itu postur kebenaran masa lalu. Dan sebenarnya lanjut, jadi paradigma baru itu mengajak pada capaian yang namanya capaian kesadaran kritis. Nah, diskursus pendidikan kesadaran praksis kritis itu yang sering disebut dengan berpikir tingkat. Jadi paradigma baru tetap menuntut apa yang dinamakan pembelajaran berbasis HOTS. Artinya seperti apa implementasinya? Nanti itulah yang akan saya sampaikan terakhir. Saya izin sebelum BIB. Lanjut. Bagaimana mewujudkan kesadaran kritis? Berikutnya, lanjut. Nah, problem posing education harus dikembangkan. Banking concept of education mulai ditinggalkan. Problem posing education itu adalah pendidikan hadap masalah. Maka dalam paradigma baru, tentu di dalam setiap pembelajaran guru tidak bisa lepas menyodorkan permasalahan, ataupun sebaliknya siswa mengemukakan masalah. Kenapa Pak? Kok problem posing education itu mampu membawa kesadaran kritis? Jawabnya ini, gak usah saya tanya. Panjenengan Tan Soyo Dalu. Lanjut. Karena di dalam aku sih kayak kesel. Makanya betul saya dulu guru. Saya kelemot. Ya loh, saya tapi semuanya dari 110 sekarang menjadi 95. Tapi saya kurang jadi dokter. Pak, kalau tidak ya 78, 80 mati ya. Sekarang saya tanya, pertanyaan kritis itu menggunakan kata tanya apa? Apa, bagaimana, atau mengapa? Mengapa. Lah kenapa? Oke, ya, karena di dalam proses problem posing education, terutama kata tanya mengapa, anak akan masuk di dalam proses pembelajaran namanya disorienting dilemma. Berat-berat ya kalimatnya ya. Kabur, rugi ditiruan ini arayana. Problem posing education itu membawa anak pertanyaan mengapa, mana dibawa kepada disorienting dilemma. Loh, pengetahuanku selama yang kita pahami ketika melihat kenyataan kok beda.
Ya dong. Contoh demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Tapi tak gelap, kok cari pemilih, kok demokrasi. Padahal rakyat ini yang nyoblos semua. Terjadilah satu krisis pengetahuan yang dimiliki, yang namanya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat. Itu kan kenyataannya tidak semua rakyat menjadi namanya pemerintah. Bingung kan? Tak benar. Terjadilah satu krisis personal. Makanya kata Socrates benar. Ragukan kalau matahari itu panas, ragukan kalau samudra itu luas, namun jangan ragukan cintaku kepadamu. Sanes cinta menikung, cinta kepada kebenaran, kata Socrates. Itulah yang disebut dengan disorienting dilemma. Nah, kemudian peserta didik mencari jawab. Google, ya lah, beno, wong bocah, bawa HP orang itu, yuk dan itu sebagai ujian untuk tanggung jawab mereka. Berhasil nggak mereka memanfaatkan Google itu sebuah kebutuhan belajar? Memang sudah diingatkan itu oleh Dennis Gould dalam bukunya The Uncertain Promise, Transfer Technology and Conflict Values, bahwa sebenarnya teknologi itu netral, ya, yang membuat teknologi itu bermakna adalah manusia. Nah, maka itu karakter itu penting. Oke, nah, anak-anak boleh jawaban itu. Aku Google, ya, sepanjangnya saya sudah mengenal ya technological pedagogic content knowledge. Pernah istilah itu? TP Kantra, ya sudah, kapan hari saja. Nanti saya berikan ke Pak Pri ya tulisan. Mohon Pak Pri, aku selalu lebih 5 menit. Sampai pol 10:15, 9:15. Critical reflection, mencari jawab. Jawabannya kemudian di-share untuk menguji kebenarannya. Itu namanya refleksi discourse. Nah, makanya inilah pembelajaran kooperatif penting. Masih ingat itu pembelajaran konstruktivistiknya Piaget. Wah, Pak bengi kong penbuka dewinya Piaget. Tak jawab dewi. Konstruktivistiknya Piaget itu kan pertama skemata. Siswa itu harus memiliki ekologi kognitif untuk memahami realitas. Maka saya katakan ketika pada tahap sebelum mengikuti paradigma baru yang menuntut anak kreatif, kritis, itu gak duwe skemata, tambah lolak-lolok. Karena dia tidak punya pengetahuan, Bu. Ini guru ini kok reno-reno. Ya. Kalau saya, Bu, ya dalam paradigma baru kita harus menjajaki dulu, ya, tentang dia punya skemata atau tidak. Dalam kurikulum Merdeka, dalam modul ajar ini disebut apa? Ya sudah, semakin lama kita berjawab semakin apa sih artinya pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Itu kan ingin menjelajah skema. Kalau lihat sekolahnya lah, kalau Sidoarjo bilang sekolahnya mepet sawah, Pak. Mewah, ya ceramah untuk membangun skema. Makanya saya kritik kalau ada riset gara-gara ceramah semua pembelajaran membosankan,
akhirnya standar capaian belajar tidak, itu salah. Sing salah sing ceramah. Wong arep mlebu kelas nggawa tas guru klewes. Arek-arek wis titen lho lek ngene iki. Mesti pembelajarane anak-anak buka LKPD-nya. Ya, kerjakan. Kalau ada soal itu kerjakan nomor 1 sampai 9. Anak sudah paham, yang mana? Makanya tolong metode PGRI masih berlaku. Metode PGRI Persatuan Gabus Republik Indonesia. Super pusat. Tidak membangun sken baru. Makanya saya harus hati-hati Pak Supri. Jangan kemudian guru-guru dipaksa bolak-balik paradigma baru. Lah muridnya gak duwe skenate lho lapo tambah goblok. Ya memang ceramah itu kan bisa membedakan, tapi ada gunanya untuk mengubah, mentransformasi kepada pembelajaran yang memerdekakan. Gitu Pak. Wong kantun somponi skematane ada. Makanya nggak apa-apa, maka itu jajaki dulu. Makanya paradigma baru sama sebenarnya student centered learning. Tapi apa yang membedakan yang baru dan tidak baru? Tulisannya. Jadi apa? Paradigma baru berarti negasinya adalah paradigma tidak baru. Dan persalahannya apa? Student centered learning. Tapi kurikulum merdeka ini dengan paradigma baru menekankan ya student centered learning itu harus dimulai dari profiling peserta didik. What does it mean? Rasakan semua. Profiling peserta didik panjenengan kedah mengatos ya kebutuhan belajar siswanya seperti loh, bagaimana Pak Mas caranya bisa membuat profil siswa sehingga kita bisa mengajarkan pembelajaran diferensiasi caranya begini. Diagnostik. Jadi pertanyaan mengapa itu ada unsur ini disorienting dilema, critical thinking, reflective discourse, dan action. Makanya mengapa pendidikan penguatan karakter tidak lagi sebagai nurturing effects itu menurut teori belajarnya si Rampilan pembelajaran itu ada kali ingkang kabeh setunggal yang menika instructional effects yang menyangkut intraguri. Yang kedua nurturing effects, dampak pengirim. Sekarang paradigma baru menghendaki action sebagai bagian program policy education. Maka lihat project penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila semuanya menggunakan action, betul? Tindakan namanya project dan kedudukannya mengalami transformasi. Kalau kurikulum 2013 nurturing effects tidak dibelajarkan, sekarang menjadi co-curricular. Makanya itulah mengapa ada project dalam pengembangan pendidikan karakter supaya sampai pada tahapan action, tahap pengamalan. Kalau menurut teorinya Benjamin Bloom, itu termasuk domain apa? Taksonomi apa? Terus kalau takon ini awal. Panjenengan perso taksonomi Bloom aspek afektif.
Project tentang P5 sampai tahap action itu tuntutan paradigma baru. Sampai action. Mengapa? Karena kalau menurut standarnya taksonomi belum aspek afektif, proyek profil Pancasila itu sampai pada level apa dari afektif? Hafal. Level afektifnya belum. Nggak usah susah. Satu, reserving, penerimaan nilai, responding, respon, valuing, menilai, kemudian organizing, proses internalisasi, dan kelima, karakterizing. Maka paradigma baru dalam sampai action, sampai project dalam pendidikan karakter itu supaya sampailah pada tahapan terakhir dalam blue yang disebut karakteristik melalui pengamalan-pengamalan di dalam kegiatan roh. Semakin jelas, semakin dulu. Nah, salahnya lanjut sedikit lagi. Nah, problem posing education itu ya, disorienting dilema sampai action dalam wacana kurikulum pendidikan, itulah yang penjenengan kenal dengan apa? Pembelajaran konstruktivistik, pembelajaran kontekstual berbasis masalah, proyek dan kooperatif. Jadi paradigma baru juga menuntut pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivistik, problem based learning, project based learning, dan kooperatif. Ya, jadi tadi sudah saya tekankan bahwa paradigma pembelajaran paradigma baru itu adalah memerdekakan, emansipatoris, ya kan, untuk mengubah dari kesadaran mistis menjadi kesadaran kritis melalui apa? Problem posing education dengan proses ada yang namanya disorienting dilema hingga sampai action. Nah, kalau itu di dalam wacana kurikulum, inilah jawabannya. Jadi pembelajaran paradigma baru harus mengembangkan apa yang namanya constructivistic learning, problem based learning, project based learning, cooperative learning. Yang terakhir, nah, pemikiran kedua, eklektis dalam paradigma baru itu menggunakan namanya developmentally appropriate practice of performance. Ya, itu. Aplikasi pengetahuan tentang perkembangan manusia dalam program pengembangan manusia dini, segala teori dan riset tentang karya selalu ditekankan pada pemahaman perkembangan peserta didik. Paham ya dari sini ya? Makanya pembelajaran paradigma baru selalu menuntut guru memiliki kemampuan profiling peserta. Kok menang? Pak, bagaimana caranya? Lanjut. Terus gak usah kakean. Sudah. Nah, panjenengan harus memiliki sense of academics. Ya? Oh, menang. Rasa keilmiahan, karena itulah akan membantu Anda menjelajah, bisa membuat profil, memahami profiling peserta didik. Satu, panjenengan sampun pirsa teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jadi itu tadi kita jawab. Teori ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang perkembangan kognitif anak
itu kalau menurut teori ini apa ya kemampuan kognitifnya? Di situ ada sensori motor, ya, ada praoperasional, ada operasional konkret, ada operasional formal. Anak SMP gimana? Nanti bisa dilihat umurnya. Oh, ada ini masih tahap transisi dari operasional konkret ke operasional formal. Operasional formal itu sudah mampu berpikir konstruktivistik, memiliki kemampuan diskursif, menalar. Area SMP jadi paksa sampai rono Pak mahasiswa yang mau ini masalah S2. Saudara jawabannya kok begini? Kok seperti di Profesor Google? Ya Pak, saya mohon maaf, saya ini kan juga nggak bisa. Jadi tugas-tugas itu ya bagaimana Pak? Pokoknya saya asal mengerjakan. Ya wis nggak apa-apa Nduk, itu wis rapi. Tak kasih A kaget. Pak, Bapak nggak salah kasih A. A itu nilai motivasi. Supaya lantung Pak. Kan mahasiswa S2 sekarang ono sing B+. Tesisnya ya apa ya maling amin. Umpama ono A+ sing kakek A+. Jadi misalnya makanya hot. Keterampilan berpikir sebagai bagian penting dari paradigma baru. Delok perkembangan kognitif. Ojo kalimatik, pertanyaan berwaki. Gak ngerti ternyata yang tingkat kesulitannya itu karena akhirnya kan mikir. Ya Allah, guru ini semakin gelarnya tinggi, semakin profesional. Sehingga ketika saya menghadapi soal kok, dia hanya bilang jauh dariku. Susah jauh, ku tak bisa kejauhan. Nah itu ya. Teori perkembangan bahasa Vygotsky, apa statementnya? Hati-hati loh, peserta di SMP itu terkadang dia mampu melampaui cara berpikir seorang sarjana karena dia berinteraksi dengan siapa? Ambil bapak ya dosen, setiap hari diajak, interaksi sosial itu ya. Menurut bapak itu kurang tepat. Kalau hubungan timbal balik antara individu dengan individu, saya tidak soal itu. Soal mana di bawah ini yang menunjukkan hubungan yang disebut interaksi sosial antara Rini dan Tono ataukah dokter dengan pasien? Arah ini interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu. Loh, Rini dan Tono kan gak individu, kan gak jelas. Nah, akhirnya kalau ujian Pak Subri, anak-anak akhirnya yang ngawur. Oh iya, ini benar. Akhirnya menggunakan ya ilmu mistis, gunakan ayat-ayat suci. A, alhamdulillah. Milih B, bismillah. Milih C, celaka. Milih D, dilalak. Lalu sampai E kan salah. Nah itu Pak, bahasa penting. Makanya saya lihat anak S1 misalnya, bahasanya hebat. Tadi saya guru SD, pendidikan dasar, tesis, bagus, di atas rata-rata temannya yang 5 tadi. Ternyata saya tanya, siapa suami? Profesor di ITS. Hah? Jadi sambil pacaran dulu sambil diskusi. Ya, bagus Pak, di atas rata. Saya sudah curiga, bahasanya tidak sama dengan 5 yang saya disebut. Namanya Mbak Fatma, ajar Islamiyah. Bagus, wes menengahis.
naik rapat sedang. A semua. Saya sebagai ketua kan punya otoritas. Mas. Loh, kalau nggak mau beri A, maka kata kasih uji lagi remunya sedikit. Mumpung kosong. Wong benar-benar objek ini kok pinter kok. Bahasa hati-hati siswa kita. Makanya perkembangan peserta didik dari psikososial itu juga panjenengan paham. Gak pinter Pak caranya memahami Pak. Ada teorinya. Siapa teorinya? Pernah dengar teorinya Erickson? Saya bahwa perkembangan karakter peserta didik itu berproses dalam interaksi sosial dan lingkungan. Yang kedua, ya, perkembangan psikososial anak itu dipicu oleh sistem-sistem yang dihadapi selama dia hidup. Ada mikrosistem, mesosistem, tidak ada. Mesosistem, makrosistem, ekosistem. Siapa mikrosistem? Keluarga. Siapa mesosistemnya? Sekolah. Siapa makrosistemnya? Masyarakat. Siapa ekosistemnya? Budaya. Makanya dalam pembelajaran paradigma baru kan ini harus diperhatikan. Itulah karakteristik yang memberikan namanya pendidikan atau pembelajaran berpusat pada siswa. Sebelumnya tidak memperhatikan profil daripada peserta. Jadi sekarang ada tuntutan guru memahami profil peserta. Oke, yang paling akhir. Nah, ada istilah lagi, pemikiran tentang growth mindset. Istilahnya namanya growth, bahwa pembelajaran paradigma baru itu menuntut adanya pola pikir yang berubah. Itu intinya, pola pikir yang berkembang. Makanya saya walaupun S3, ya, saya itu terus ingin memperbaiki pola pikir saya dengan banyaknya perubahan-perubahan ini. Kalau enggak sudah, makanya saya membaca artikel jurnal internasional, artikel jurnal nasional tentang riset-riset yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Nah, siswa diharapkan itu. Ujungnya growth mindset itu menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hari. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini developmental appropriate practice dalam diskursus kurikulum pendidikan, itulah yang panjenengan kenal teaching at the right level. Dan itu panjenengan pesani dalam CP Mapel nomor berapa? Surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor berapa? Iswali 033 tahun 2002. Kalau CP untuk profil proyek pelajar Pancasila nomor berapa? Kok 02 itu kan beticot. Ya, dan differentiate instruction in mixed ability classroom. Itu yang panjenengan terjemahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajarnya, minatnya, ya, dan terakhir gaya belajarnya. Jadi terakhir statement saya, ganti guru saya abot orang. Abot dia, abot dan pensiun. Lanjutkan balik terakhir. Nah, inilah sebagai satu kesimpulan dari apa yang saya omongkan. Jadi paradigma baru
itu mengacu kepada student center learning. Yang membedakan dengan KTSP, kasih tugas siswa pinter, KTSP kawin tak seindah perselingkuhan, KBK kurikulum berbasis kebingungan. Itu semuanya kan student center learning, betul nggak? Tetapi mengabaikan profiling dari peserta didik, inilah yang dikatakan baru. Jadi tidak ada lagi guru yang tidak memahami karakteristik peserta didik. Dilihat dari perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasanya, psikososialnya. Ya, itu. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun pembelajar sepanjang hayat. Secara teknis, paradigma baru membutuhkan pembelajaran konstruktivistik, problem based learning, project based learning, dan cooperative learning. Berikutnya, paradigma baru tetap menuntut pembelajaran sebagai satu proses memanusiakan manusia dan upaya membebaskan. Karena maka itu jangan lupa metode-metode pembelajaran yang bersifat student center learning harus ngaten sih podo keselik dari jam 9 menjadi 1,5 jam. Apakah panjenengan kroso maupun mboten? Lek boten kula ingkang kraos. Saya pikir moderator nggak usah ada pertanyaan ya. Sampurna. Ngomong kalau ada. Oke, saya akhiri ke soal formal. Thank you very much for your attention. Ayo everything is okay. Santai panutan kelompok cekap semangat diatur. Belum pangapunten pilih wonten kata-kata yang salah. Inilah tulisan kebetulan sendok. Apalagi dikasih jam malam, bukan pon turun. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah atas ilmu yang kita kaji malam. Tapi saya akan membuat website S2 IPS itu tulisan-tulisan